Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kembali lagi di video pembelajaran buku saku matematika. Pada video kali ini masih melanjutkan ya pembahasan kita pada video sebelumnya, yaitu mengenai domain, kodomain, dan range pada suatu fungsi ya. Nah, kemarin kita sudah bahas tuh apa sih itu domain, kodomain, dan range. Nah, sekarang kita akan membahas satu contoh soal ya yang berkaitan dengan materi yang ada. Nah, kurang lebih bentuk soalnya seperti ini. Nah, diketahui himpunan A untuk semua X. Nah, jadi ini bacanya untuk semua X ya, teman-teman ya. Nah, jadi untuk semua X, di mana X lebih dari 0, X kurang dari sama dengan 10. Dan X harus bilangan prima. Dan himpunan B untuk semua X, di mana X lebih dari 0 dan X kurang dari sama dengan 15, serta X itu bilangan ganjil. Jika fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan B ditentukan oleh rumus fx sama dengan 2x dikurang 3, maka tentukanlah domain, kodomain, dan range pada fungsi yang ada. Nah, video sebelumnya kita membahas contoh yang dalam bentuk diagram panah gitu ya. Nah, maka kita bisa tuh langsung menentukan, domainnya yang ini, kodomainnya yang itu, dan range-nya yang ini ya. Nah, sekarang bagaimana kalau bentuk soalnya dalam deskripsi seperti ini? Nah, mari kita bahas. Oke, yang pertama yang ditanyakan adalah domain. Domain apa kemarin? Yaitu daerah asal ya. Nah, di sini kita perhatikan fungsi f-nya ya. Katanya fungsi f-nya itu memetakan himpunan A ke himpunan B. Artinya himpunan A ini adalah himpunan pertama ya. Artinya himpunan A ini sebagai domain ya. Sehingga dari sini kita katakan bahwa domainnya yaitu adalah himpunan A. Tapi anggotanya belum diketahui tuh ya, hanya diberikan deskripsi saja, petunjuk gitu ya. Nah, sehingga kita harus menganalisis terlebih dahulu. Katanya anggota himpunan A yaitu semua X. Nah, tapi ada batasannya. Nah, ada interval nilai X yang diminta ya, yaitu X lebih dari 0 dan X kurang dari sama dengan 10. Nah, kita analisis dulu. Dari keterangan yang ada ini, batasan nilai X yang ada, nilai X yang memenuhi di sini berapa saja nih kira-kira? Yang lebih dari 0 berarti dimulai dari 1 ya. Kemudian kurang dari sama dengan 10. Berarti sampai berapa nih? 1 sampai 1 sampai 10 ya. Kenapa? Karena di sini ada tanda sama dengannya sehingga batasnya itu tetap diambil ya. Beda dengan yang di sebelah kiri tadi. X lebih dari 0 ya, tidak ada tanda sama dengannya. Berarti yang lebih dari 0 adalah 1 gitu ya. Jadi teman-teman juga harus bisa membaca batas interval yang seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nilai X yang memenuhi ada 10 nih. Tapi apakah semuanya merupakan anggota domain pada himpunan A? Nah, ternyata bukan, karena di sini ada keterangan berikutnya ya, bahwa X yang memenuhi hanya bilangan prima. Berarti kita harus cari lagi dari angka 1 sampai 10 yang manakah yang termasuk bilangan prima. Nah, bilangan prima itu apa sih? Nah, bilangan prima yaitu bilangan yang hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri ya, sehingga bilangan prima yang ada yaitu 2 ya. Kemudian 3, 4 gimana 4? 4 bukan, karena 4 itu bisa dibagi 2 ya. Sehingga 4 bukan termasuk bilangan prima. Terus yang mana lagi? Yang 5 dan yang 7, karena yang lainnya itu semuanya bisa dibagi. Sehingga hanya 4 inilah yang merupakan anggota dari himpunan A sebagai domain atau daerah asal. Sehingga kita tulis anggota himpunan A sebagai daerah asal yaitu 2, 3, 5, dan 7. Nah, gitu ya. Oke, jelas ya. Nah, sekarang setelah domainnya ditemukan, yang ditanyakan berikutnya yaitu kodomain. Kodomain apa lagi kemarin? Kodomain yaitu adalah daerah kawan atau anggota himpunan kedua. Dari fungsi jelas ya, fungsi memetakan himpunan A ke himpunan B. Maka himpunan B inilah sebagai kodomain atau daerah kawan.
Sehingga kita katakan di sini kodomainnya yaitu adalah himpunan B. Tapi lagi-lagi anggota himpunan B belum diketahui nih. Hanya diberikan petunjuk sama dengan himpunan A tadi. Sehingga kita harus menganalisis lagi. Nah, dari petunjuk yang ada interval nilai X yang diberikan. Yaitu X lebih dari 0 dan X kurang dari 15. Sehingga kita analisis dulu nih. Nilai X yang dimaksud di sini dimulai dari angka berapa aja sih? Sampai angka berapa? Nah, X lebih dari 0. Berarti dimulai dari angka 1 gitu ya. Nah, karena tidak ada tanda sama dengannya. Kemudian X kurang dari sama dengan 15. Berarti 1 sampai 15 ya. 15 tetap diambil karena dia ada tanda sama dengannya. Artinya batas intervalnya sampai dengan 15. Nah, apakah semua ini yang merupakan daerah kawannya? Nah, ternyata ada keterangan tambahan lagi bahwa nilai X yang memenuhi hanya yang bilangan ganjil ya. Sehingga kita tentukan nih yang bilangan ganjil yang mana? Yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. Sehingga itu semua yang merupakan anggota dari himpunan B atau dalam hal ini sebagai kodomain atau daerah kawan. Sehingga kita tuliskan himpunan anggota himpunan B sebagai kodomain yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. Oke, jelas ya? Nah, jadi domain dan kodomainnya sudah kita temukan nih. Tinggal apanya? Tinggal range atau daerah hasilnya. Nah, tapi di sini diperhatikan karena pemetaan himpunan A ke himpunan B ditentukan oleh rumus fungsi yaitu fx sama dengan 2x dikurang 3, maka untuk menentukan range atau daerah hasilnya ialah dengan mensubstitusikan semua anggota domain atau daerah asal ke rumus fungsi fx yang ada. Gitu ya. Nah, sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin bahwa suatu fungsi itu dimisalkan sebagai suatu mesin ya, ada masukan, kemudian ada keluaran, input dan output ya. Jadi di sini inputnya sudah ada nih, yaitu 2, 3, 5, 7. Kita mau tentukan, misalnya 2 ini nanti hasilnya yang mana nih? Dia memilih pasangan yang mana di anggota kodomain yang ada. Nah, cara menentukannya bagaimana? Kita substitusikan semua anggota dari domain yang ada ke dalam fungsi fx ya, karena fungsi fx inilah yang menentukan hasil ya dari masing-masing anggota daerah asal. Berarti setelah domainnya ditentukan nih ada 4, berarti kita substitusikan semuanya ke dalam rumus fungsi fx yang ada ya. Kita ambil dulu untuk x sama dengan 2. Nah, karena kan tadi dikatakan anggota himpunan A adalah semua X ya. Nah, jadi X yang pertama kita ambil anggota yang pertama nih, yaitu 2. Ini kita substitusi ke fungsi fx, artinya gimana? Nah, semua variabel X pada fungsi kita ganti dengan 2, gitu ya. Sehingga diperoleh F2. Nah, fungsinya kan fx, X-nya kita ganti dengan 2. Sehingga diperoleh F2 yang artinya 2x kurang 3 ini juga menjadi 2 kali 2 dikurang 3. 2 kali 2 berapa nih? 4 dikurang 3, maka hasilnya 1 ya. Sehingga inilah pasangan dari anggota daerah asal yang pertama ke daerah kawan. Artinya 2 memilih 1 sebagai pasangannya gitu ya. Lanjut untuk nilai X yang kedua yaitu X sama dengan 3. Sama, kita substitusi juga ke fungsi fx yang ada sehingga diperoleh f3 gitu ya. Karena variabel x-nya kita ganti, maka nilai fungsinya menjadi 2 kali 3 dikurang 3. 2 kali 3 itu 6 ya. 6 dikurang 3 maka diperoleh hasil 3. Inilah range yang kedua. Nah, lanjut kita selesaikan dulu untuk x yang ketiga yaitu x sama dengan 5. Nah, substitusikan juga ke fungsi fx sehingga diperoleh f5 yaitu 2 kali 5 dikurang 3. 2 kali 5 berapa? 10 ya. Dikurang 3 hasilnya 7 gitu ya. Nah, yang terakhir untuk x sama dengan 7 maka diperoleh f7 artinya
2x dikurang 3, parabol x-nya diganti 7 sehingga diperoleh 2 kali 7 dikurang 3. 2 kali 7 kan 14 ya, kurang 3 hasilnya 11. Sehingga inilah semua yang menjadi daerah hasil atau range dari fungsi yang ada. Maka kita simpulkan nih. Jadi range fungsi f(x) yaitu ada 4, 1, 3, 7, dan 11 ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu kira-kira jika ingin menentukan range dari suatu fungsi yang mana soalnya hanya berupa deskripsi. Nah, untuk lebih jelasnya fungsi ini bisa kita gambarkan dalam diagram panah ya. Tadi fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan B. Berarti himpunan A sebagai domain ya. Anggotanya sudah kita tentukan nih tadi, yaitu 2, 3, 5, dan 7. Sehingga kita masukkan. Kemudian himpunan A ke himpunan B. Berarti himpunan B sebagai kodomain. Dengan anggotanya juga sudah kita temukan, yaitu bilangan ganjil ya, yang lebih dari 0 dan kurang dari 15. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. Nah, kita mau pasangkan nih ya semua anggota himpunan A, karena suatu fungsi itu merupakan relasi ya yang memasangkan setiap anggota himpunan A tepat 1 ya ke anggota himpunan B. Namun di sini cara pemasangannya ada rumus ya yang harus kita gunakan. Nah, dari proses yang ada kita peroleh nih pasangan dari 2 yaitu 1 ya, sehingga kita pasangkan 2 tadi dari himpunan A memilih 1 pada himpunan B ya. Nah, kemudian yang berikutnya anggota daerah asal yang kedua yaitu 3. Setelah dimasukkan ke dalam rumus yang ada, diperoleh hasil 3 juga, sehingga pasangan 3 yaitu tetap 3 juga ya. Nah, kemudian 5, pasangannya berapa nih? Oh, ternyata pasangannya 7. Kita tarik garis lagi nih. Nah, 5 ke 7. Kemudian yang terakhir 7, pasangannya yaitu 11. Berarti kita pasangkan juga 7 dengan 11 ya. Jadi jika digambarkan dalam diagram panah kurang lebih seperti ini ya. Maksud dari pemetaan fungsi f yang memetakan himpunan A ke himpunan B, di mana anggota himpunan A yaitu 2, 3, 5, 7 dan anggota himpunan B sebagai kodomain ya 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Dan range yaitu semua anggota himpunan yang kedua, dalam hal ini himpunan B yang hanya memiliki pasangan di himpunan pertama, yaitu tadi yang mana? 1, 3, 7, dan 11. Bisa ya kira-kira? Nah, jelas. Oke, untuk pemantapan silakan ada latihan soal ya yang bisa teman-teman kerjakan sebagaimana penjelasan yang sudah kita berikan tadi. Oke ya, demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Nantikan pembahasan yang lain pada video selanjutnya. Tetap semangat dan selalu berprestasi.